Nah, ini udah tadi ya. Oke. Nah, ini sekarang. Nah, ini sekarang kita masuk ke. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dalam etika keperawatan ya. Nah, jadi ada beberapa yang harus saudara hafal nanti ya, karena ini akan muncul nanti di soal-soal ujian ibu khususnya, kemudian juga muncul di soal-soal UKOM, yaitu uji kompetensi. Ya, seperti yang Bu sampaikan sebelumnya bahwa nanti setelah tamat etika keperawatan, saudara akan ada ujian kompetensi ya, ujian kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR yang akan nanti dipakai di lapangan ya. Nah, ini merupakan materi-materi yang sering keluar pada soal-soal ujian kompetensi, yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam etika keperawatan. Ya, itu tolong diperhatikan Ibu menerangkan ya. Nah, prinsip-prinsip dalam etika keperawatan yaitu yang pertama adalah autonomi. Ya, jadi dalam prinsip-prinsip etika keperawatan atau prinsip etik ya, prinsip etik seorang perawat itu pertama ada autonomi, yaitu yaitu kemampuan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri. Ya, jadi kita beranggapan bahwa pasien kita mampu menentukan bagaimana keadaannya sendiri ya, mampu mengatur dirinya sendiri ya. Jadi berarti menghargai manusia ya, sehingga harapannya perawat memperlakukan mereka sebagai seorang yang mempunyai harga diri dan martabat serta mampu menentukan sesuatu bagi dirinya ya, apakah itu baik untuk dirinya atau tidak. Ya, jadi kita beranggapan bahwa pasien ini mampu mengatur dirinya sendiri, mampu mengurus dirinya sendiri, dan mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri terkait dengan prosedur prosedur kesehatan atau pengobatan yang sedang dia jalani. Ya, nah kata kuncinya di sini adalah menghargai hak pasien. Ya, apakah dia menolak dengan tindakan yang akan kita lakukan? Ya, apakah dia menerima gitu kan? Nah, itu dia. Jadi kita kata kuncinya adalah menghargai hak pasien. Jadi pada prinsip etik autonomi itu kita tidak boleh memaksa kehendak seorang perawat kepada pasien. Ya, bahwa dia harus seperti ini, ya harus dirawat, harus diambil darah, harus dipasang ini, harus dipasang itu, ya, tanpa persetujuan dari pasien. Nah, bagaimana penerapannya di lapangan nanti ya jika saudara berpraktek di rumah sakit ya? Pertama yaitu sebelum melakukan tindakan operasi. Ya, sebelum melakukan tindakan operasi, pasien akan dimintai inform consent, ya, persetujuan. Ya, nanti saudara akan familiar dengan istilah inform consent. Ya, jadi diminta inform consentnya dulu di rumah sakit. Ya, persetujuannya. Ya, persetujuan apakah pasien ini menerima dilakukan tindakan operasi. Ya, nah ada belangkonya di rumah sakit ada belangkonya. Itu adalah tugas perawat nanti itu meminta persetujuan kepada pasien. Nah, nanti persetujuan itu ya ditandatangani juga. Ya, ditandatangani oleh pasien, keluarga, perawat yang mendampingi, dokter. Nah, jika telah disetujui, nah maka ya pasien boleh dilakukan tindakan operasi. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, atau pada saat melakukan prosedur keperawatan, ya perawat harus meminta persetujuan pada pasien atau keluarganya. Itu juga kita melakukan persetujuan. Jadi menghargai hak pasien ini, ya dia menerima nggak kita melakukan tindakan. Ya contohnya seperti ini. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Ramaita. Hari ini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 14 siang. Ya, nah hari ini saya akan memasang infus kepada Bapak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan Bapak ya, karena Bapak udah kehilangan cairan yang banyak, nah maka dokter mengharuskan Bapak dipasang infus. Apakah Bapak bersedia, Pak? Nah, jadi kita minta kesediaannya dulu. Ya, oke katanya kan. Baiklah Pak, jika Bapak bersedia, saya akan datang 15 menit lagi. Saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, sekitar jam 11 saya akan datang lagi menemui Bapak ya Pak.
Nah, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi seorang perawat wajib meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga tentang apapun yang akan dilakukan, ya, yang dilakukan kepada pasien. Begitu juga pada pasien-pasien di ruangan ICU. Ya, di ruangan ICU terbaring lemah, tidak sadarkan diri, ya pasien-pasien dalam keadaan koma. Ya, walaupun dia dalam keadaan koma, dia tidak mampu menjawab pertanyaan kita, tetap kita berkomunikasi. Ya, tetap kita berkomunikasi, menyampaikan, meminta izin, ya, meminta izin kepada pasien. Ya, nah Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya perawat Ramaita, hari ini saya berdinas pagi dari jam 8 sampai jam 14. Nah, hari ini saya akan memandikan Bapak ya Pak, tujuannya adalah agar melancarkan aliran darah Bapak, membuat Bapak nyaman, bersih, harum, terhindar dari segala infeksi. Ya, karena kalau kita nggak mandi-mandi, pasien kita kan banyak infeksi. Ya, ada apa namanya itu kuman dan segala macam ya. Jadi penyakitnya A dapat lagi penyakit B karena terinfeksi misalnya karena nggak dimandi-mandikan perawat ya. Nah jadi walaupun dia dalam keadaan tidak sadarkan diri tetap kita komunikasikan, tetap kita minta izin kepada pasien. Ya, jadi apapun akan kita lakukan. Misalnya kita mau mengambil darah, tetap kita minta izin. Ya, selamat siang Pak atau selamat siang Bu. Ya, perkenalkan saya perawat Ramaita. Hari ini saya bertugas untuk mengambil darah, ya mengambil darah vena Bapak ya. Nah, karena Bapak mau apa karena Bapak kemungkinan didiagnosa penyakit demam berdarah, maka kita butuhkan darah dulu untuk mencek berapa trombosit Bapak, nilai trombosit Bapak. Ya. Nah, itu kita gunakan. Ya, kita minta izin kepada pasien. Ya, jadi permisi, perkenalkan gitu kan. Nah, kemudian seorang perawat wajib memberikan penjelasan yang lengkap tentang semua fakta yang diberikan untuk membuat keputusan yang tepat oleh pasien. Ya, nah misalnya seperti ini, ya, dia datang dengan keluhan misalnya nyeri kaki, ya, nyeri kaki, pusing, mual, ya, kemudian bintik-bintik merah keluar di badan gitu kan pas datang ke IGD. Nah, kemudian kita sampaikan kepada pasien setelah kita cek labor darahnya misalnya kan kita sampaikan fakta sebenarnya bahwa Bapak mengalami penyakit demam berdarah dengue. Misalnya kan lagi musim sekarang ya, penyakit demam berdarah dengue. Nah, sehingga Bapak diharuskan dirawat karena Bapak harus dipasang infus gitu kan. Nah, itu sampaikan dengan lengkap semua faktanya ya, berapa hasil labornya, apa labor yang bermasalah gitu. Tetapi tidak semua hasil labor yang disampaikan, tetapi hasil labor yang sesuai dengan atau data fokus yang sesuai dengan diagnosa penyakit pasien. Ya, nah jadi seorang perawat harus menguasai juga bagaimana nilai labor yang normal, bagaimana nilai labor yang tidak normal. Nanti seiring waktu dipelajari ya di pertemuan-pertemuan atau di mata kuliah yang lain. Ya, nah sehingga pada saat kita berargumentasi dengan pasien, pada saat kita menyampaikan keadaan pasien, itu kita tahu, ya kita tahu dan pasien puas dengan apa yang kita sampaikan, ya dengan informasi yang kita sampaikan itu harus akurat. Ya, jangan seperti ini. Kalau pengalaman Ibu dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, apa yang dilakukan tadi mahasiswa? Kata Ibu misalnya kan disuruh ini kok Bu, disuruh kakak tuh ini, disuruh itu. Tapi tidak tahu rasional apa yang disuruh itu gitu. Dengan seperti itu nanti saudara di lapangan ya. Tapi harus tahu ya, kenapa seorang perawat ini menyuruh saya mengambil hasil labor darah. Apa gunanya? Kenapa pasien ini? Apa diagnosa penyakitnya? Oh, ternyata dia penyakit DBD ya. Oh, yang dilihat itu trombosit ternyata ya. Nah, seperti itu. Ya, oh pada pasien jantung apanya yang dinilai hasil labornya? Ya, berapa harus nilai normalnya? Berapa dia tidak normal? Laki-laki berapa, perempuan berapa, anak-anak berapa? Dia beda-beda nilai normalnya. Nah, itu harus dikuasai oleh perawat. Ya, nah sehingga nanti jika pasien bertanya, keluarga pasien bertanya, ya kita bisa menerangkan, terutama di prinsip etik otonomi ini, ya karena kita harus memberikan penjelasan yang lengkap tentang semua fakta yang diberikan kepada pasien sehingga dia mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu ya mengenai prinsip-prinsip atau prinsip etik keperawatan dalam hal ini adalah autonomi. Kira-kira paham? Insya Allah paham, Bu.
Nah, jika perawat tidak meminta persetujuan kepada pasien dan keluarga, nah itu dikatakan melanggar prinsip etik seorang perawat. Ya, jadi pertama yang harus saudara tanamkan karena kalian merupakan calon-calon penerus perawat masa depan adalah meminta persetujuan kepada pasien dan keluarga. Tetapi jika itu tidak dilakukan, berarti melanggar prinsip etik. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah, nah ini dia contoh otonomi ya, kita minta izin ya. Kemudian bisa kita jelaskan hasil labor yang normal seperti apa, hasil labor yang didapat dari pasien tadi seperti apa, terangkan bagaimana nilainya. Jangan nanti di rumah sakit, dek, berapa nilai hasil labor saya tadi, dek? Nggak tahu Bu. Jangan seperti itu. Ya, tapi dilihat ya hasil labor itu dilihat. Kan ada di buku status pasien nanti dilihat hasil labornya berapa, kemudian dianalisa apakah ini normal atau tidak normal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip etik selanjutnya adalah beneficent. Merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan pasien atau tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Kata kuncinya di sini adalah berbuat baik. Ya, jadi seorang perawat harus berbuat baik kepada pasiennya. Ya, kalau tadi menghargai hak pasien, kata kuncinya otonomi. Kalau beneficent, berbuat baik. Ya, contohnya, perawat harus memberikan asuhan keperawatan yang bermanfaat untuk kesehatan pasien. Nah, contohnya, perawat memberikan edukasi terkait penyakit pasien. Ya, atau edukasi bagaimana cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, agar dia terhindar dari penularan-penularan penyakit misalnya. Atau edukasi penyakit DBD itu apa? Apa itu penyakit DBD? Ya, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, ya, bagaimana mendeteksi, ya, tanda gejala penyakit DBD itu sehingga pasien tahu harus berobat segera ke rumah sakit, gitu. Harus kita jelaskan, ya. Atau diabetes mellitus. Nanti saudara juga belajar nanti ya. Itu sekilas saja Ibu sampaikan dulu ya. Diabetes mellitus itu atau penyakit gula. Ya, harus kita sampaikan. Apa tanda gejalanya? Ya, apa misalnya pencegahannya? Bagaimana pengobatannya? Ya, nah itu dia. Kemudian mengenai edukasi TB pada pasien dengan TB berulang. Ya, agar pasien kita tidak terjadi lagi TB gitu kan. Udah sekian kali dia TB berulang. Nah, kira-kira untuk selanjutnya apa yang harus kita sampaikan? Ya, apa yang harus kita jelaskan agar pasien tidak mengalami TB berulang lagi? Nah, itu artinya kita melakukan prinsip etik beneficent, yaitu berbuat baik, melakukan yang baik dan tidak merugikan pasien atau tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Nah, itu artinya ya. Kira-kira sampai di sini paham beneficiency? Nggak paham dulu. Nah,